Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Musraika, NIM 19061074, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 19061035, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Gusmer Saputra, NIM 19061076, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah konstruksi perkerasan jalan raya yang dibimbing oleh Bapak Fitra Rifwan. Oke, mari kita masuk materi pertama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan perkerasan lentur. Perkerasan aspal atau perkerasan beton aspal juga disebut sebagai perkerasan lentur atau flexible pavement, merupakan campuran agregat batu pecah, pasir, material pengisi, dan aspal yang dihamparkan dan dipadatkan. Perkerasan lentur dirancang untuk melendut dan kembali ke posisi semula bersama-sama dengan tanah dasar. Konsep dasar dalam perencanaan yaitu dengan menghamparkan lapisan-lapisan antaranya, sedemikian hingga renggangan pada tanah dasar dapat dikendalikan guna mencegah terjadinya defleksi permanen. Tipe dan tebal dari komponen-komponen struktur perkerasan yang dilekatkan di atas tanah harus dipilih berdasarkan pertimbangan kekuatan dari tanah dasar tersebut. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini ada gambar. Ini merupakan gambaran dari terdapat lapisan tanah, lapisan permukaan, fondasi dan tanah dasar. Nah, dari gambar tersebut ini merupakan gambar suatu komponen tumpukan jalan. Yang pertama ada tanah dasar, lapisan fondasi bawah dan selanjutnya lapisan fondasi atas, dan selanjutnya lapisan permukaan. Oke, selanjutnya kapasitas dukung perkerasan lentur murni bergantung pada karakteristik distribusi beban dari sistem lapisan pembentukannya. Perkerasan lentur terdiri dari beberapa beban dari sistem lapisan pembentuknya. Dan perkerasan lentur tadi terdiri dari lapisan dengan material yang berkualitas tinggi diletakkan di dekat permukaan. Jadi, kekuatan perkerasan lentur adalah lebih di lapisan yang tebal dalam menyebarkan beban ke tanah dasar. Nah, daripada dihasilkan oleh aksi perlawanan terhadap beban, perancangan perkerasan lentur didasarkan pada kombinasi teori elastisitas dan pengalaman. Nah, teori elastisitas digunakan untuk menganalisis regangan dalam setiap lapisan agar defleksi berlebihan tidak terjadi. Pengalaman digunakan untuk menentukan parameter-parameter kinerja dan digunakan untuk memprediksi jumlah pengulangan beban yang dapat mengakibatkan retaknya perkerasan lentur akan mempunyai kinerja baik bila perancangan dilakukan dengan baik dan seluruh komponen-komponen utama dalam sistem perkerasan berfungsi dengan baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Valda Musraika. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri perkerasan jalan lentur. Yang pertama, bahan pengikatnya seperti aspal. Yang kedua, repetisi beban, contohnya timbul rating atau lendutan pada jalur roda. Yang ketiga,
penurunan tanah dasar, contohnya jalan bergelombang yang mengikuti tanah dasar. Yang keempat, perubahan temperatur, contohnya modulus kekakuan berubah dan timbul tegangan dalam yang kecil. Selanjutnya ada beberapa lapisan perkerasan lentur yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lapis permukaan. Yang kedua, lapis pondasi. Yang ketiga, lapis pondasi bawah. Dan yang keempat, tanah dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan dari beberapa lapis perkerasan lentur. Yang pertama, lapis permukaan. Lapis permukaan adalah bagian perkerasan yang paling atas. Adapun beberapa fungsi dari lapis permukaan, yang pertama sebagai lapisan perkerasan yang menahan roda. Yang kedua, sebagai lapisan aus. Yang ketiga, menyediakan permukaan jalan yang aman dan tidak slip. Yang keempat, untuk melindungi lapisan pondasi dari air. Yang kedua yaitu lapis pondasi. Lapis pondasi adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah, atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah. Fungsi dari lapis pondasi yaitu yang pertama, untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Yang kedua, untuk mendukung lapisan permukaan aspal. Lapisan pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapisan pondasi dan tanah dasar. Fungsinya: 1. Untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. 2. Untuk efisiensi bahan dan biaya agar lapisan-lapisan selanjutnya dapat dikurangi. 3. Mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. 4. Sebagai lapisan pertama agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Tanah dasar adalah permukaan tanah semula dan permukaan tanah timbunan yang didapatkan dengan merupakan permukaan dasar untuk meletakkan bagian-bagian perkerasan lainnya.